Selanjutnya pertanyaan dari selanjutnya ada Ibu Anif Muana. Silakan Ibu Anif. Halo Ibu Anif Muana. Terima kasih Mbak. Yang tadi yang saya tanyakan itu tadi Bapak dari Pak Mas Fauzi sama Pak Zainal itu sudah saya laksanakan langsung untuk masuk ke uji kompetensi SIM PKB.id. Namun sampai sekarang belum bisa, masih kesalahan halaman. Kemudian ada dari teman dari Kemenak, kan saya dari Kemenak. Dari Kemenak itu ada dua apa ini, ada yang punya simpatika dan siaga. Saya diarahkan untuk membuka simpatika, tapi saya punyanya hanya siaga. Di siaga pun itu belum ada fitur untuk uji kompetensi. Nah ini bagaimana Mas Fauzi sama Mas Zainal? Terima kasih. Terus nanti kalau seumpama mulai sampai besok di Kediri di Mandua itu saya belum bisa masuk ke uji kompetensi, niku status pundi. Terima kasih, Mbak. Ya, terima kasih Bu Anif. Silakan Mas Fauzi untuk jawabannya. Ya, baik. Mungkin saya izin share screen sedikit ya, Mbak, Silakan Mas untuk Fauzi. menjawab pertanyaan tadi. Ya, untuk Bapak Ibu yang berasal dari Kemenak gitu ya. Oke. Nah, ini ada tombol untuk login menggunakan akun Simpatika atau Siaga, Ibu. Saya kira Saya mohon maaf tadi dari Kemendikbud, ternyata dari Kemenak. Nah, dari ini Kemenak. ya ini nanti di ini kita contoh yang di real ya. Ya. Di real nanti Ibu bisa coba klik, misalkan Ibu tadi pakai akun Siaga, ini diklik akun Siaganya, nanti kita arahkan ke halaman loginnya Siaga. Nanti begitu Ibu login, nanti ada diarahkan tombol lagi untuk masuk ke dalam aplikasinya Ibu gitu. Ya. Nah, saya Mas Fauzi, kemarin saya sudah masuk seperti itu, tapi sekarang ini saya setelah ngeklik ke GTK Belajar itu saya tidak bisa apa ini masuk ke tadi yang ada simpatika, siaga, sim PKB itu saya tidak bisa masuk. Salah link itu. Ya, itu ada link sendiri sebenarnya yang Jadi gini, diambil. Bu, saya juga dari Siaga, Bu. Jadi kalau mau enak, itu Ibu login dulu ke akun Siaga. Setelah login ke akun Siaga, Ibu buka tab baru untuk apa namanya browsing di website Ujikom SIM PKB itu. Nanti begitu login Siaga, Ibu langsung masuk. Jadi nggak 2-3 kali pekerjaan, Bu. Jadi Ya, yang pertama itu Ibu login dulu ke Siaga. ya, Sudah sama. login, Kalau ya sudah. kemarin-kemarin bisa. Tadi pagi saya itu ke GTK, masuk ke GTK ini loh Pak, GTK Kemendikbud. Salah Seperti link itu berarti. Mas Iya. Mas Fauzi tadi. Saya masuk uji kompetensi. Kemudian ada Hmm. halaman kesalahan itu. Ya, karena Ada salah link itu, sekarang. Bu. Kan Ya, gitu. oke. Sesungguhnya Kok, Mas kok Fauzi. GTK, Bu? Nah, Bukan ya G. salah link itu makanya. Kalau linknya bener aman. Kita juga dari kemarin-kemarin nggak ada kendala. Nggak ada kendala, linknya khusus itu. Ya, Yang tadi yang di Mas Fauzi tadi loh, ada GTK tadi ya. GTK Belajar Kemendikbud tadi. itu kan jenis layanannya, Bu. Itu isinya fiturnya kebanyakan. Kita langsung masuk di uji SIM PKB itu aja. Nah Ya. ya, Jadi terus bisa langsung masuk ke aplikasinya, halaman aplikasi, Iya. link aplikasi tadi aja, Bu. jadi uji kompetensi belum bisa juga, Mas Wazi. Mohon bantuannya. Kalau dari GTK itu belajar ID, Bu. Iya. Kalau SIM PKB, Siaga Simpatika memang punya link khusus. Coba Mas Fauzi disebutkan kembali alamat webnya untuk uji kompetensi seperti itu. Saya sudah coba bisa masuk tadi. Bisa memang dari kemarin-kemarin nggak ada masalah, Pak. Nah, Asal nggak ada linknya benar. masalah. Benar Uji link. kompetensi.simkb.id. Ya. Itu linknya, Bu. Tapi Ya. Ibu biar nggak banyak pekerjaan, Ibu login dulu di akun Siaga. Setelah login ke akun Siaga, baru Ibu login di webnya, di linknya uji kompetensi.simpkb.id. Ibu klik Siaga, nanti langsung masuk. Gitu. Ya, saya coba lagi. Ini saya tadi langsung ke apa? Ke
uji kompetensi juga ke apa ini ke arahnya yang ada gambarnya itu loh, Pak. Ada Ikuti gambarnya. kawan-kawannya yang berhasil, Bu. Nanti kalau penelitiannya setelah selesai, kalau mau diteliti lagi nggak apa-apa. Ya, baik. Nanti Ibu mungkin bisa koordinasi dengan teman-teman lain dari Kemenak yang mungkin sudah bisa masuk ke akun seperti itu, Bu ya. Supaya nanti tidak, karena dipandu juga agak sulit kalau di sini seperti itu, Ibu ya. Oke. Iya. Nanti Pak Zainal saya telepon saya WA. Iya. Kalau untuk teknis seperti itu mungkin saya juga kurang paham, jadi mungkin yang Mas Fauzi Bu yang lebih paham. Oh, Mas Fauzi malan. Ya, iya. Iya. Minta nomornya Mas Fauzi bisa nggih? Ya, boleh nanti, Bu. Ya. Nggih. Terima Maaf, kasih. maaf menyela nggih, Nggih, Bapak Ibu. Untuk Bu Hanif. nggih. Bu Hanif sudah bisa login yang SIM PKB ada 3 pilihan login itu nggih, Bu? Yang kemarin-kemarin sampai pagi tadi sudah. Oke. Kemudian saya masuk link yang lain itu ya tadi http GTK belajar Kok Kemendikbud GTK lagi? Nah, itu .id. GTK. Lah itu GTK. Iya. Jenengan harusnya pakai link Uji, yang iya awal yang tadi diuji. kemarin gitu. Nah itu Nah, kan dari teman saya, terus saya mencoba kan ada uji kompetensi gitu, terus saya masuk, nah terus ada halaman kesalahan itu, minta maaf mungkin saya salah. Iya, Bapak Ibu Hanif, mohon maaf saya memotong ya. Takutnya nanti pertanyaan yang lain tidak terjawab. Nggih. Mungkin Bapak yang tadi sudah Ya, bisa ada berbagi. ada linknya yang sudah betul, silakan di-share di kolom komentar sehingga Ibu Hanif bisa mengkliknya secara langsung gitu ya Bapak Ibu ya. Terima Selanjutnya, kasih. ya. Jalan-jalan ke Pulau Senggigi, pulangnya lewat Surabaya. Bapak Ibu, selamat pagi, semoga sehat selalu semuanya. Selamat pagi peserta coaching klinik yang telah hadir melalui kanal Zoom. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan lahir dan batin dalam setiap aktivitas kita. Izinkan saya, Arsyafira, untuk menemani Bapak Ibu semua selama kurang lebih 2 jam ke depan dalam webinar dengan tema Coaching Klinik Tes Tertulis Peserta Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang UKKJ Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah. Bapak Ibu yang terhormat, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan akan menyelenggarakan uji kompetensi keperpindahan kenaikan jabatan fungsional pengawas sekolah. Tahapan yang sudah dilaksanakan adalah pengusulan calon peserta oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Provinsi dan pendaftaran secara mandiri pada aplikasi SIM PKB. Tahap selanjutnya adalah tes tertulis yang akan dilaksanakan oleh peserta uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan fungsional pengawas sekolah. Maka dari itu, coaching klinik ini akan membantu Bapak Ibu peserta untuk mengetahui lebih lanjut terkait tata cara menjalani tes tertulis tersebut. Bapak Ibu yang terhormat, pertama-tama izinkan saya menyapa keynote speaker dan para narasumber pada webinar kali ini. Yang terhormat, Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan, Bapak Dr. Kasiman. Selamat siang, Bapak Kasiman. Ya. Selanjutnya, yang saya hormati Ketua Tim Kerja Regulasi Tata Kelola dan Tenaga Kependidikan, Ibu Ulfa Mahmudah. Kepada Ibu Ulfa Mahmudah, selamat pagi, Ibu. Baik, selanjutnya narasumber yang terhormat, Mas Ahmad Fauzi dari SIM PKB, Tim Asesmen GTK 02, Tim Regulasi Tata Kelola dan Tenaga Pendidikan, dan tidak luput saya sampaikan sapaan hangat kepada undangan dari Administrator Uji Kompetensi BBGP dan BGP di seluruh Indonesia, Administrator Uji Kompetensi Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten Kota, dan calon dan peserta uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan pengawas sekolah. Selamat datang pada coaching klinik tes tertulis peserta uji kompetensi kenaikan jenjang UKKJ Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah. Acara selanjutnya, laporan dari Ketua Tim Kerja Regulasi Tata Kelola dan Tenaga Pendidikan kepada Ibu Ulfa Mahmudah kami persilahkan. Selamat pagi, Ibu Ulfa. Baik, selamat pagi, Neng Aja. Ya. Oke. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Ikan hiu makan bakwan, adanya di Cikini dan Gondang Dia. Salam hormat untuk Bapak Ibu sekalian, semoga selalu sehat dan bahagia.
Kemudian membuat batik duduk di atas dingklik, lilin batik digambar di atas pola. Selamat datang di coaching klinik Bapak Ibu sekalian, uji kompetensi pengawas sekolah. Terima kasih vibrasi positifnya Ibu Rini dari Sumsel. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, izinkan kami menyapa Bapak Ibu Kepala BGP, BBGP yang diwakilkan oleh PIC uji kompetensi dan juga Bapak Ibu Kepala Dinas Kabupaten Kota Provinsi yang diwakili oleh PIC uji kompetensi dinas dan tentunya tidak lupa yang paling berbahagia yaitu para pengawas sekolah yang beruntung dan mendapatkan kesempatan setelah melalui proses panjang untuk mengikuti uji kompetensi pengawas sekolah untuk kenaikan jenjang muda ke madya maupun madya ke utama. Pada hari ini Bapak Ibu akan dibantu untuk melakukan bagaimana sih caranya nanti di tanggal 24 ujian tertulis itu seperti apa, baik untuk SJT, untuk studi kasus. Kenapa perlu ada coaching klinik Bapak dan Ibu? Tidak lain sesuai arahan Bapak Direktur, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan, kami harus melayani stakeholders and user, Bapak Ibu Pengawas Sekolah, maupun juga Bapak Ibu UPT, Dinas Pendidikan, agar bisa mengikuti uji kompetensi ini dengan lancar dan juga sukses tentunya. Dalam perjalanannya kami melayani Bapak dan Ibu. Ini perjalanan panjang akan kita lalui bersama karena ini baru tahap 1 Bapak dan Ibu uji kompetensinya. Nanti akan ada di bulan Agustus tahap kedua, lalu di bulan November atau Desember tahap ketiga, sehingga kolaborasi, kemudian saling kepercayaan, komunikasi yang intens sangat dibutuhkan untuk perjalanan kita yang panjang ini bersama-sama. Selain itu, kami juga mengucapkan terima kasih Bapak Ibu narasumber, tim SIM PKB yang selalu setia mendampingi kami, Bang Nasir atau Mas Oji nanti yang akan memandu proses coaching klinik, dan juga Mas Zainal, Kak Ros, Neng Alma, seluruh tim regulasi, tata kelola, dan tenaga kependidikan yang selalu siang malam. Mas Zainal itu sampai ke bawah-bawah mimpi Bapak dan Ibu. Setelah bangun tidur, apalagi ya yang kurang gitu dari uji kompetensi ini. Itu semua kami sebagai panitia pelaksana sampai ke bawah mimpi Bapak dan Ibu untuk melayani Bapak dan Ibu sekalian. Namun dalam perjalanannya banyak kekurangan, kami mohon dimaafkan. Semoga di kesempatan lain kami bisa memperbaiki proses pelayanan kami Bapak dan Ibu sekalian. Untuk itu, atas izin Bapak dan Ibu, kita mulai kegiatan coaching klinik untuk pembekalan ujian tertulis, uji kompetensi pengawas sekolah. Kita mulai bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, kami kembalikan ke Neng Aca. Baik, terima kasih banyak Ibu Ulfa untuk laporan dan sekaligus membuka kegiatan pada siang hari ini. Bapak Ibu, selanjutnya kita langsung saja ke narasumber kita, ada Mas Ahmad Fauzi dari tim SIM PKB. Terima kasih Mas Ahmad Fauzi, selamat siang. Selamat siang, Mbak. Ya, Mas Ahmad Fauzi, kami persilahkan kepada Mas Ahmad Fauzi untuk menyampaikan simulasi terkait tata cara SJT dan studi kasus tes tertulis peserta UKKJ JF Pengawas Sekolah. Silakan, Mas. Ya, baik. Baik, terima kasih. Izin Ibu Ulfa, izin Pak Dir, izin Bapak Ibu semua. Perkenalkan, saya Ahmad Fauzi dari tim SIM PKB. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana nantinya peserta untuk melakukan SJT dan juga mungkin studi kasus. Seperti itu. Izin untuk
share screen. Baik, ini tampilan untuk di zona demo. Ini nanti akan saya demokan gitu ya. Nanti untuk pelaksanaannya di zona real itu kurang lebih eh, sama gitu ya, Bapak Ibu. Untuk tampilannya, jadi di halaman login ini silahkan dimasukkan ID SIM PKB-nya atau mungkin ada yang menggunakan eh, belajar.id, ada mungkin dari Simpatika gitu. Ini bisa ada di tombol yang di sebelah bawah. Ini kemudian masukkan passwordnya. Ya, kemudian nanti di halaman beranda seperti ini akan muncul statusnya. Ini nanti eh, akan muncul juga untuk yang studi kasus. Di sini studi kasus disilang, artinya belum melakukan studi kasus seperti itu ya, Bapak Ibu. Jadi ini nanti tampilannya kurang lebih akan seperti ini untuk yang eh, PNS muda ke Madya. Bedanya nanti untuk pengawas, mohon maaf, pengawas muda ke Madya nanti tampilannya akan ada dua, ada SJT atau Situational Judgment Test dan juga studi kasus. Untuk nanti pengawas yang dari Madya ke Utama, nanti akan ada dua kart juga. Yang pertama adalah SJT dan yang kedua adalah studi kasus. Ini mungkin saya coba tampilkan contohnya. Contoh tampilan untuk yang pengawas Madya Keutama. Nah, nanti seperti ini. Bedanya adalah kalau yang pengawas Madya Utama adanya simulasi coaching dan wawancara, sedangkan untuk yang Muda Madya nanti adanya studi kasus. Nah, untuk studi kasus ini jadwalnya sudah ditentukan juga. Jadi eh, ada mungkin yang jadwalnya berbarengan gitu ya. Di hari yang sama, jam yang sama, mungkin ada juga yang di hari yang sama tapi jamnya ada yang sedikit berbeda. Mungkin ada yang setelah 1 jam seperti itu. Nah, nantinya ini akan kami tambahkan. Sementara ini sedang dicek karena kemarin ada beberapa kendala. Sedang dicek. Nanti akan kami tampilkan di bawah sini, di bawah kart situational adjustment test dan juga studi kasusnya. Kami tampilkan nama lokasinya dan juga ruangan TUK-nya. Untuk SJT dan studi kasus nanti akan ditambahkan nama lokasi TUK dan juga ruangannya, nama ruangannya. Jadi nanti si peserta bisa melihat dia lokasi TUK-nya ada di mana dan dia berada di ruangan apa. Seperti itu. Ini nanti akan kita munculkan di sini. Kemudian nanti Bapak Ibu peserta bisa langsung mengklik eh, card SJT-nya karena yang pertama dilakukan ini SJT, kemudian nanti akan ada fakta integritas seperti ini. Silahkan dibaca terlebih dahulu, dipahami ini apa saja yang boleh, apa yang tidak gitu ya. Silahkan jika eh, sudah selesai, kemudian setuju ini untuk melanjutkan ke halaman LMS-nya. Nanti begitu diklik setuju, akan diarahkan ke link LMS untuk pengerjaan SJT dan juga nanti akan ada link LMS untuk pengerjaan studi kasus. Saat ini kita eh, coba ini SJT-nya dummy ya, Bapak Ibu. Sebentar ini. Ya, ini contoh untuk SJT eh, daminya. Ini
kita memperlihatkan mekanismenya aja. Jadi nanti di halaman awal ini akan ada ini uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan pengawas seperti itu. Kemudian di sini nanti ada tata cara pengerjaan atau instruksi pengerjaan SJT dan juga nanti studi kasus juga sama. Jadi ada instruksinya. Nanti silakan sebelum mulai dibaca. Kemudian kami berikan waktu 5 menit sebelum nanti otomatis langsung masuk ke dalam pengerjaan. Nah, dipastikan Bapak Ibu saat akan mengklik tadi fakta integritas setuju ini sudah siap. Jadi tidak memakan waktu terlalu lama lagi saat sudah masuk ke dalam LMS-nya. Jadi dipastikan sudah siap, sudah semuanya dipersiapkan, baik itu mungkin eh, internet cadangannya, kemudian baterai untuk laptopnya, untuk perangkatnya, seperti itu ya. Silakan disiapkan sebelum mengklik tombol setuju dan juga sebelum jadwal SJT-nya itu dimulai. Nanti ini timernya setelah Bapak Ibu masuk ke dalam LMS akan otomatis berjalan selama 5 menit. Jika selama 5 menit Bapak Ibu masih belum mengklik tombol mulai mengerjakan yang di bawah, ini nanti akan otomatis dimulai. Seperti itu. Ini kita karena kita sudah siap, seperti itu ya Bapak Ibu. Ini sudah dibaca, kita klik mulai mengerjakan. Nah, kemudian nanti di sini ada eh, contohnya seperti ini Bapak Ibu, ada soal-soalnya, kemudian ada beberapa ininya, nanti bisa Bapak Ibu coba saja gitu ya. Ini bisa langsung dibaca, kemudian dijawab seperti itu. Ini silahkan dilakukan untuk semuanya, diisikan eh, apa namanya semua soalnya. Kemudian di sebelah kanan ini ada navigasi. Ini bisa Bapak Ibu lakukan untuk skip. Misalkan di nomor 9 ini ada yang Bapak Ibu masih belum yakin dengan jawabannya gitu ya. Ini bisa dikosongkan terus bisa langsung misalkan mau lompat ke nomor 12 seperti itu. Ini bisa dilakukan. Ini kemudian diisikan semua sampai dengan eh, nomor terakhir. Pengerjaannya silakan dibaca, kemudian dipilih jawaban yang menurut Bapak Ibu ini dari kelima pilihan itu yang paling sesuai dengan soal yang ditanyakan. Begitu juga sama nanti untuk yang studi kasus. Studi kasus itu eh, tidak ada benar salah Bapak Ibu untuk SJT dan studi kasus tidak ada benar salah. Jadi mana yang menurut Bapak Ibu itu lebih tepat dengan jawabannya dengan soal yang ditanyakan. Ini kita isikan semua untuk soal-soalnya. Ini karena kita demo jadi kita percepat aja. Kemudian ada integritas. Ini dilakukan sampai semua soalnya dijawab. Dipilih.
sampai dengan yang terakhir. Nah, jika sudah seperti ini, sudah sampai dengan soal terakhir, sebelumnya tombol ini adalah tombol ke halaman berikutnya, seperti ini. Di halaman terakhir, atau di soal terakhir, tombolnya akan berubah menjadi selesaikan ujian, atau bisa juga menggunakan tombol yang ada di sebelah bawah. Jadi, harap diperhatikan, jika masih ada soal yang belum terjawab, Bapak Ibu, jangan sampai ada yang terlewat, dipastikan dijawab semua sudah terisi, kemudian di atas ini ada waktu tersisa, ini bisa dicek. Selama masih ada waktu tersisa, silakan Bapak Ibu cek kembali jawaban-jawabannya, pastikan sudah sesuai, pastikan tidak ada yang kosong, jangan sampai Bapak Ibu terburu-buru gitu ya dalam mengerjakan, kemudian ada soal yang masih kosong gitu, atau mungkin Bapak Ibu masih ada soal yang kurang yakin, tapi sebenarnya mau dicoba dirubah, mau dibaca lagi, tapi karena terburu-buru jadi eh, kurang tepat mungkin gitu jawabannya. Jadi jika sudah selesai semua, sudah benar-benar yakin, maka bisa diklik selesaikan ujian. Nanti di sini akan muncul lagi, bisa dicek nomor berapa yang sudah terisi gitu ya. Ini kalau misalkan ternyata tadi, oh ada yang belum selesai, ada yang belum dijawab, ini bisa diklik kembali ke soal. Tapi kalau sudah seperti ini, sudah semua, maka Bapak Ibu bisa klik kumpulkan dan selesai seperti ini. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal menunggu, kalau sudah seperti ini, Bapak Ibu tinggal menunggu sampai dengan waktunya pengumuman. Jadi nanti selama masa ini akan dilakukan pengecekan, apakah Bapak Ibu sudah mengerjakan semua seperti itu. Nanti akan dinilai oleh teman-teman di pusat. Ini berarti nanti tinggal Bapak Ibu menunggu waktunya pengumuman hasil SJT dan studi kasusnya. Seperti itu. Untuk studi kasus sama, sebenarnya mekanismenya sama seperti SJT tadi, mulai dari batas waktu saat akan mengerjakan, itu kita kasih 5 menit sebelum bisa masuk ke dalam soal. Eh, apa namanya, bisa bisa Bapak Ibu gunakan 5 menit misalkan untuk mengecek lagi persiapannya, tapi seperti yang tadi saya bilang, kalau bisa sebelum mengklik eh, tombol setuju di Fakta Integritas ini sudah disiapkan semua, bisa dibaca kembali, nanti ada instruksi-instruksinya di dalam LMS, kemudian baru mengerjakan. Seperti itu. Mungkin seperti itu Bapak Ibu untuk eh, demo terkait bagaimana pengerjaan situasional judgment test dan studi kasus. Mungkin saya share sedikit juga terkait eh, untuk yang simulasi coaching dan wawancara. Ini saya share sedikit. Ini untuk eh, sistem demonya masih disiapkan. Ya, harusnya sudah bisa dirilis. Ini kita contohkan. Salah. Ya, ini nanti sebenarnya sama seperti tadi. Bapak Ibu silahkan login ke dalam aplikasi UKKJ. Kemudian tadi ada statusnya, eh, wawancaranya itu sudah atau belum dilaksanakan, SJT-nya sudah belum dilaksanakan. Nah, ini kemudian nanti di sini akan diberi informasi juga sama kapan Bapak Ibu peserta akan melakukan simulasi coaching dan wawancara. Jadi sudah ada tanggalnya, slot-slotnya, waktunya gitu ya. Itu sudah ditentukan. Nanti bisa diklik card-nya, simulasi coaching dan wawancaranya bisa diklik. Nanti akan eh, apa tampilannya akan seperti ini. Jadi
info yang tadi di card muncul kembali, akan ada apa namanya pelaksanaan untuk Bapak Ibu ini di tanggal berapa, di hari apa, jam berapa. Kemudian nanti di bawah itu ada kontak untuk pemantau. Pemantau ini nanti fungsinya sebagai bisa sebagai helpdesk juga. Jadi misalkan Bapak Ibu ternyata di tanggal 3 April atau misalkan nanti dilaksanakan tanggal 29 April gitu ya, 29 April 2024 di jam 10 misalkan. Nah, kebetulan di jam segitu Bapak Ibu ada halangan. Pastikan kalau bisa H-1 ya, sebelum hari H pelaksanaan atau beberapa hari sebelum pelaksanaan itu lebih baik diinfokan ke pemantau. Mohon maaf, saya mungkin pada jam segitu eh, masih belum bisa seperti itu. Apakah bisa mungkin di eh, set kembali. Nah, itu silakan dikoordinasikan dengan pemantau. Nanti pemantau akan mencoba menghubungi asesor. Jadi nanti akan dikoordinasikan apakah urgensinya seperti apa, apakah boleh untuk di schedule. Kalau memang tidak ada halangan, pada tanggal atau jam yang sudah ditentukan, Bapak Ibu bisa masuk ke halaman ini, kemudian nanti di bawah ada tombol untuk mulai wawancara. Itu bisa diklik, kemudian di sini nanti ada instruksinya seperti apa untuk simulasi coachingnya dan wawancara. Nanti di atas akan ada tombol untuk masuk ke Google Meet yang sudah disediakan. Silakan bisa nanti diklik, kemudian lakukan join. Nah, nanti pada Google Meet ini, Bapak Ibu akan eh, melakukan simulasi coaching dan wawancara dengan dua asesor. Itu nanti ada mungkin ada dari pemantau juga yang eh, ikut hadir untuk memastikan saja. Nanti silakan dilakukan eh, prosesnya. Kemudian setelah selesai, nanti bisa langsung klik tombol tutup yang ada di sebelah kanan. Setelah Bapak Ibu klik tombol tutup, nanti status yang ada di halaman depan tadi, di sini, nanti statusnya akan berubah menjadi checklist berwarna hijau. Seperti itu untuk mekanisme atau pelaksanaan bagaimana cara untuk yang simulasi coaching dan wawancara. Mungkin seperti itu, Bapak Ibu. Eh, Bagaimana secara mekanisme dan pelaksanaannya untuk tadi SJT, kemudian studi kasus, dan juga simulasi coaching dan wawancara. Mungkin cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih.